Slide. Jadi judul presentasi saya hari ini listrik 4.0. Apa itu? Kita bisa diskusikan sama-sama. Oke, next slide. Jadi saya akan cerita, mungkin intinya sama antara innovation atau disruption. Hanya perbedaan di sini dari definisi saya bahwa innovation kita melakukan hal yang lebih baik tapi tanpa mengubah yang sudah ada lah katakan. Sementara disruption definisi saya di sini adalah kita membuat sesuatu yang baru yang membuat yang lama menjadi terlihat kuno. Next slide. Nah, ini foto Glodok Plaza tahun 2000, diambil dari surat kabar Kompas. Cukup ramai. Next slide. Dan ini 2017. Jadi ada penurunan aktivitas di sana. Next slide. Dan ini bukan hanya di Indonesia. Jadi di negara maju pun seperti Amerika terlihat ada kecenderungan malls itu meninggal gitu ya, jadi tutup lah. Next. Nah, ini pembunuhnya. Jadi yang bunuh itu anak kemarin sore, yang kita mungkin bukan seangkatan kayak saya dengan Yudi di kampus. Anak baru, anak muda pegang pistol, dia bunuh ini semua bisnis-bisnis yang sudah lama berjalan dengan inovasi yang bersifat disruptif tadi. Next. Nah, sekarang kita mulai listrik 0.0. Next. Listrik sendiri sebetulnya adalah teknologi yang disruptif. Dia ganti lampu cempor, mungkin di sini ada yang masih pakai dulu, saya nggak tahu. Diganti listrik, habis itu bisnis lampu minyak. Next. Jadi industri listrik 1.0 mempunyai karakteristik, biasanya dia bersifat lokal. Kemudian juga kebanyakan dari customer-nya adalah residential atau perumahan yang cukup hanya perlu lampu. Ada yang dalam bentuk arus searah DC di New York 1882, ada yang berbentuk arus bolak-balik Roma 1885. Tapi bentuk bisnisnya ada small scale power plant, ada perusahaan kecil dan melayani perumahan atau residential. Next. Model bisnisnya simple. Ada customer lokal, dia bilang kita pengen listrik. Ada perusahaan-perusahaan lokal bilang, oke, kita kasih kamu listrik, bayar, selesai. Listrik 1.0. Next. Sekarang listrik 2.0. Next. Disruptif teknologi pertama adalah perang antara AC lawan DC. Mungkin yang fisika atau teknik tahu bahwa di awal-awal listrik sebetulnya yang berkembang adalah listrik DC arus searah dari Thomas Alva Edison. Kemudian ada Nikola Tesla yang dengan Westinghouse mempromosikan arus bolak-balik atau AC tahun 1890-an sampai awal 1900. Mereka berduel, akhirnya yang menang adalah AC. Next. Sehingga bisa terjadi sistem yang skala besar di mana listrik bisa naik turun tegangan dan terdistribusi dari pembangkit-pembangkit raksasa ke customer yang banyak. Next. Jadilah listrik 2.0 di mana power plant raksasa berdiri ribuan megawatt dengan transmisi distribusi ratusan kilovolt, ribuan kilometer, dan customer yang berbeda-beda, residential, bisnis, dan industri. Next. Model bisnisnya simple, nggak simple sebetulnya, tapi customer bilang kita pengen listrik yang murah, pengen yang handal, kayak Pak Tadigan tadi bilang, pengen yang tidak mati-mati, pengen yang nyaman. Tapi ada tembok yang besar antara si listrik itu dengan customer. Di tengah-tengahnya ada perusahaan listrik yang besar. Jadi customer minta apa, perusahaan bilang, sorry, ini cara satu-satunya, kamu ambil atau kamu gak ada listrik. Next. Masuklah ke listrik 3.0. Next. Di pembangkit besar ini, terutama yang batu bara, mulai menunjukkan sisi sampingnya. Ada polusi dan orang mulai protes, bukan cuma di negara maju, negara berkembang juga protes. Next. Akhirnya customer mulai bilang, wah kita nggak suka polusi, kita pengen yang bersih nih sekarang, murah, reliable, bersih. Perusahaan besar mulai mikir, oke, kita bisa coba. Next. Di satu sisi teknologi juga makin besar, makin murah, makin hijau. Wind, solar, geothermal, macam-macam. Akhirnya next. Masuk bisnis model listrik 3.0, kata perusahaan besar, oke, sekarang kita pasang
renewable energy power plants. Kita pasang wind turbine yang besar-besar, kita pasang solar panel. Next. Dan sekarang customer, mereka bilang, hey customer, sekarang kita punya listrik yang bersih. Oke? Sekarang masuk ke listrik 4.0. Next. Ada pemain baru. Jadi Bapak Elon ini, kalau dia udah masuk ke satu bisnis, kayak mobil listriknya Pak Andrivo tadi, dia mengubah peta bisnis. Dan dia sekarang memperkenalkan genteng yang ada solar panelnya. Akibatnya harga PV menurun. Dan next, tiba-tiba perusahaan listrik besar yang tadinya aman, membatasi antara listrik yang murah, reliable, bersih, dan convenient ini, ada mulai muncul pesaing. Pesaingnya fotovoltaik dipasang di atap rumah. Jadi mereka dia bilang, hey, kita sekarang bisa loh kasih yang murah, handal, nyaman, dan bersih. Jadi 100 tahun barrier antara listrik dengan customer lewat perusahaan listrik raksasa sekarang mulai diterobos oleh terobosan-terobosan kecil itu. Next. Mulailah perusahaan besar mengakomodasi. Kita bilang oke, sekarang kita punya banyak portofolio angin, portofolio geothermal, portofolio tenaga matahari. Tapi tetap bisnis kecil ini bilang, hey, kita clean dan convenient. Terus ada early adopters dari customer yang bilang, wah, cool ya. Kalau kita bisa freedom, kita pasang listrik di atap rumah kita jadi produsen, gak cuma customer. Itu cool, itu keren, itu modern. Next. Akhirnya ada listrik 4.0, di mana customer yang di bawah tadi, residential, business industry, mereka pasang fotovoltaik di atap, mereka mulai bukan cuma mengkonsumsi listrik, tapi mulai memproduksi listrik, bahkan ke jaringan transmisi dan distribusi. Apakah ini cukup? Berhenti di sini? Next. Mulai bahwa customer bilang, oke, sekarang kita bisa pilih. Jadi kalau misalkan kayak tadi Pak Tarigan, ternyata perusahaannya tidak bisa menjamin listrik yang bersih, yang reliable, yang murah, kita pasang sendiri di atap rumah kita deh. Kita bisa milih sebagai customer. Next please. Yang jadi masalah adalah ada milenial di sini, angkat tangan. Cuman saya aja, cuma kita aja angkatannya. Nggak apa-apa. Jadi ada entitas baru yang namanya millennials, yang konon katanya malas diantaranya, tapi di sisi lain tech addicts. Jadi apakah 4.0 itu cukup? Kita lihat next please. Kemungkinan nggak cukup. Mereka bilang enggak, kita pengen lebih cool lagi, atap doang diganti PV, oke, keren, tapi kita nggak stop di situ karena kita selfish, narcissistic, technology addict, dan lazy. Kita nggak mau bayar listrik, mesti ke kantor kelurahan yang jauh, no. Dan kita ada mobil listriknya Pak Andrivo, kita pasang di mobil listrik, baterai kita pasang baterai, pokoknya kita independen. Next please. Dan kita pengen connected, dikit-dikit selfie, dikit-dikit PV, dikit-dikit sosial media. Jadi nggak cukup di situ. Kita butuh banyak ekosistem, komunikasi, dan lain sebagainya. Dan itulah ada smart grid yang sesuai topik hari ini. Next please. Kira-kira apa dampaknya kita lihat. Begitu customer banyak pakai fotovoltaik atau even baterai, maka harga akan semakin murah kan? Economic of scale. Artinya makin murah, makin banyak yang pakai. Jadi ada lingkaran hijau yang sifatnya positif. Di sisi lain dari perusahaan kita lihat, begitu kita pasang fotovoltaik di atap, akibat pertama adalah rekening kita turun. Meskipun matahari cuma terbit Indonesia rata-rata 4-5 jam, tapi kalau siang kita nyalain AC, rekening kita turun. Dan di beberapa kasus di Malaysia, orang yang pasang residential atap itu bisa turun rekening listriknya di 30 sampai 40 atau 50%. Jadi kata bayangin kalau residential itu 30% atau setengahnya residential customer, dan mereka turun lagi 50% bayar listriknya, 25% listrik berkurang konsumsinya di satu negara. Kalau Indonesia kapasitas terpasang 60.000 megawatt, berarti 15.000 megawatt pembangkit nganggur. Kira-kira 15 sampai 30 pembangkit besar. Dan begitu berkurang operasi pembangkit besar, akibatnya listrik mesti naik harganya, terjadi lingkaran yang negatif. Next please. Apa itu udah pernah terjadi sebelumnya? Pernah. Yang terbaru ini. Jadi angkot itu mungkin bukan dominasi 100-an tahun, tapi saya kira cukup lama. Karena saya orang Bandung, dari zaman saya SD sampai kemarin saya ke Bandung, sistem angkot tidak berubah. Artinya itu dominasi yang cukup lama, dan sekarang sudah tergoyahkan oleh
teknologi yang bikinnya anak-anak milenial. Next. Dan ini global fenomena. Jadi ini bukan pilihan. Tadi Andrivo bilang kita mesti fundamental science ya. Ya ini akan datang gitu. Jadi gelombang si Pak Elon tadi dengan genteng PV-nya, apalagi ada peneliti-peneliti canggih soal PV di sini, itu hanya masalah waktu sebelum mereka akan masuk ke kita. Nah, kalau kita nggak bisa ngalahin mereka, mungkin ya kita join lah sama mereka dalam bentuk ya riset dan bisnis model. Ujung-ujungnya next, karena ujung-ujungnya yang menang adalah kita, customer dengan listrik yang lebih murah, lebih handal, lebih reliable, lebih hijau dan lebih nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi topik-topik yang sangat menarik untuk kita diskusikan hari ini. Jadi seperti yang Bapak-Bapak Ibu dengar tadi, di bagian pertama kita sudah mendengar tadi tentang renewable energy. Mungkin karena keterbatasan waktu dan keterbatasan resources, mungkin Pak Andrivo tadi cuma berbicara tentang